Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini progres pembangunan IKN masih terus dipercepat, terpantau progres pemasangan bila-bila burung Garuda sudah hampir rampung. Terlihat saat ini pemasangan bila-bila pada bagian bahu burung Garuda sudah hampir selesai dan kepala burung Garuda sudah kelihatan dengan jelas bentuknya. Selain itu, terlihat juga bagian sayap burung Garuda sudah semakin tinggi dan mengepakkan sayap di kain. Nampak burung Garuda berdiri kokoh dan gagah. Selain itu, terlihat istana presiden untuk pemasangan pilar-pilarnya sudah hampir rampung, di mana terlihat pilar-pilar raksasa berwarna putih mulai menghiasi IKN dengan sangat elegan dan mewah. Otorita Ibu Kota Nusantara membangun Nusantara menjadi sebuah kota cerdas atau smart city. Caranya dengan menggandeng beberapa perusahaan teknologi kelas dunia. Dikutip dari kantor berita Antara, beberapa perusahaan teknologi global yang diajak berkolaborasi salah satunya adalah Honeywell. Kerjasama kedua belah pihak yaitu IKN dan Honeywell Indonesia ditandai dengan penandatanganan nota kesepamahaman atau Memorandum of Understanding. Adapun tujuan penandatanganan MOU memiliki tujuan memperkuat kerjasama, pertukaran gagasan, serta pengalaman dalam perencanaan dan pengimplementasian konsep kota cerdas di Nusantara. Seluruhnya mendukung pengembangan ekonomi hijau serta pengembalian ekonomian konkret dan pengalaman masyarakat di Indonesia. Kerjasama dengan Honeywell diharapkan dapat mempercepat pembangunan Smart City di Nusantara sesuai dengan perencanaan Smart City Blueprint Nusantara, sehingga dengan tercipta kota yang dapat dikelola secara lebih efisien dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Jelas Bapak Muhammad Ali Berawi. Stephen Lin, Presiden Honeywell Asia menyatakan semangat membantu merealisasikan pembangunan IKN agar selaras dengan visi kota cerdas dengan zero carbon emission. Suatu kehormatan besar bagi Honeywell untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan kota cerdas di Ibu Kota Nusantara, khususnya dengan menghadirkan teknologi dan solusi gedung cerdas yang berkelanjutan, paparnya. Senada pandangan David Tuta Galung, Presiden Direktur Honeywell Indonesia sebagai early believer terhadap pembangunan IKN melalui Memorandum of Understanding ini, Honeywell memperkuat komitmennya untuk mendukung secara lebih konkret dalam pembangunan IKN sebagai kota cerdas. Honeywell juga turut bergabung dengan kelompok perusahaan asal Amerika Serikat yang akan melaksanakan uji coba atau proof of the concept pembangunan Integrated Command and Control Center pada akhir tahun 2024. Kegiatan ini didukung United States Trade and Development. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun ini bakal diadakan secara langsung dan bersama di dua kota, tepatnya di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan Jakarta. Presiden Pak Joko Widodo buka-bukaan alasan upacara harus dilakukan di dua tempat tahun ini. Dia mengungkapkan alasan utamanya adalah harus ada transisi yang kelihatan soal perpindahan ibu kota. Perjalanan perpindahan ibu kota menurutnya harus terlihat secara simbolis. Ini kan masa transisi dari Jakarta menuju IKN Nusantara, sehingga ada perjalanan menuju pindahnya harus kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana dilakukan, ungkap Pak Jokowi ditemui di Posyandu REPTRA Taman Sawah Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 11 Juni.
Pertama, Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan ikut ke IKN bersama Pak Jokowi. Kemudian Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih akan upacara di Jakarta bersama Pak Maruf Amin. Menurutnya tahun depan ketika keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota sudah diteken dan dirilis, semua upacara akan dilakukan di IKN. Tahun depan, kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN sana. Termasuk juga urusan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu juga sudah beber Pak Jokowi. Menurutnya tahun depan ketika keputusan presiden mengenai perpindahan ibu kota sudah diteken dan dirilis, semua upacara akan dilakukan di IKN. Ketika ditanya apakah tamu penting termasuk mantan-mantan presiden akan diundang ke IKN, Pak Jokowi membenarkan semuanya diundang ke IKN, katanya singkat. Seperti diketahui, upacara akan dibagi dua secara hybrid, secara bersamaan di IKN dan Jakarta. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Bapak Muhadjir Effendi mengatakan Pak Jokowi bakal memimpin upacara di IKN Nusantara, sementara Wakil Presiden Pak Maruf Amin akan berada di Jakarta. Hal ini diketahui saat Pak Muhadjir dan beberapa jajaran kementerian lembaga lainnya melakukan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Pak Jokowi. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.